Halo, selamat petang. Selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube saya, channel kesehatan. Terima kasih karena terus menonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Teruskan subscribe supaya saya lebih semangat untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kesehatan kepada kamu semua. Oke, hari ini saya bercerita sedikit tentang isu yang perlu dihadapi oleh semua yang sudah divaksin COVID-19. Saya sendiri belum vaksin lagi, masih menunggu giliran. Sudah daftar tapi belum mendapat giliran untuk di Jarum. Tapi saya sudah terima message dari kawan-kawan, dokter yang lain dan juga staf-staf yang lain bahwa ramai sudah yang kena Jarum dan ada yang sudah mulai bertanya apa yang perlu dibuat selepas di Jarum dan apakah penjagaan-penjagaan yang perlu dibuat selepas di Jarum COVID-19. Amalannya page Kementerian Kesehatan Malaysia belum ada mengeluarkan apa-apa kenyataan rasmi berkaitan dengan apa yang perlu dibuat. So, okelah, saya buat serba sedikit panduan untuk semua yang sudah di Jarum apa yang perlu dibuat selepas vaksin COVID-19. Oke, vaksin ini sama juga dengan vaksin-vaksin yang kita terima yang lain. Flu vaksin, tetanus vaksin, typhoid vaksin, macam-macam vaksin semua sudah kita terima selama ini. So, yang paling penting adalah kita elakkan semua faktor-faktor yang boleh menyebabkan antibodi kita itu tidak dihasilkan dengan berkesan. Kita tahu tujuan vaksin ataupun imunisasi ini adalah untuk meningkatkan antibodi kita melawan kuman tersebut. Dalam case ini adalah melawan virus COVID-19. Jadi apa yang kita mau adalah supaya badan kita menghasilkan antibodi untuk melawan COVID-19. Jadi secara logiknya kita tidak mau kalau ada apa-apa yang kita buat itu yang menyebabkan antibodi tersebut tidak dihasilkan ataupun dikompromis, dikurangkan kualiti penghasilannya. Kita tidak mau itu. Pertama sekali selepas di Jarum, janganlah minum alkohol. Kalau di Sabah bilang, tidak boleh aramaiti lagi lah. Tidak boleh minum alkohol, tidak boleh aramaiti selepas Jarum vaksinasi. Karena alkohol itu sendiri akan mengurangkan keupayaan badan untuk menghasilkan antibodi melawan COVID-19. Jadi sekurang-kurangnya 2 minggu selepas Jarum yang terakhir. Ada 2 Jarum kan, Jarum pertama dan Jarum kedua 21 hari selepas Jarum yang pertama. Jadi selepas Jarum yang kedua itu 2 minggu baru boleh aramaiti bosku. Sementara itu dari Jarum pertama sampai kedua dan 2 minggu selepas itu janganlah minum alkohol atau aramaiti karena nanti penghasilan antibodi akan kurang, tidak maksimum, rugi sejak kau berjarum. Oke, itu pertama alkohol. Kemudian kedua, obat-obat seperti tahan sakit, painkiller pun kalau boleh janganlah. Walaupun dia tidak kita bilang absolute contraindication, bukan sesuatu yang perlu sangat dihindari. Tetapi kalau kita mau antibodi kita dihasilkan semaksimum, sebanyak yang mungkin, elakkanlah obat tahan sakit selepas di Jarum. Ataupun lagi bagus, 1-2 hari sebelum di Jarum, jangan lagi makan painkiller ataupun obat penahan sakit. Oke, banyak antara kita mengambil obat penahan sakit. Sakit sini, sakit sana, sakit lutut, sakit kepala, ambil obat tahan sakit. Ponstan lah, ibuprofen lah, macam-macam obat tahan sakit. Kalau boleh jangan ambil lah kalau sudah berjarum sehinggalah 2 minggu selepas Jarum yang kedua. Oke, obat tahan sakit. Yang seterusnya obat-obat yang kita gelarkan sebagai steroid, prednisolon, dexamethasone, hydrocortisone, semua ini ramai yang ngambil yang untuk penahan sakit, untuk tambah kuat, untuk radang lutut, radang sendi, radang tekak, radang sini sana macam-macam. Kalau boleh kasih berhenti lah itu prednisolon, dexamethasone, hydrocortisone beberapa hari sebelum berjarum sehinggalah 2 minggu selepas Jarum yang kedua. Karena kita tahu bahwa prednisolon, dexamethasone, hydrocortisone, steroid semua ini menurunkan keupayaan badan untuk menghasilkan antibodi. Dia dipanggil
immunosuppressive drugs. So kita tidak mau di masa kita mau kasih keluar antibody, di sanalah kita makan obat untuk kasih turun itu immune system kita. So itu kita tidak mau. So elakkan benda-benda macam itu. Dan bila kita jumpa dokter selepas berjarum COVID-19, kasih tahu dokter yang kau sudah berjarum COVID-19 supaya dia jangan pergi jarum kau lagi dengan steroid. Mana tahu kau datang sakit kena jarum atau sakit tempat lain, tiba-tiba dokter bagi kau lagi steroid, bagi kau lagi obat tahan sakit, atau jarum kau lagi dengan steroid dan obat tahan sakit, maka terganggulah penghasilan antibodi tersebut. Jadi bagi tahu sama dokter bila kamu jumpa dengan dokter bahwa kamu baru saja mendapat jarum vaksinasi COVID-19 supaya dokter boleh bagi tahu apa yang perlu dibuat, dan paling penting supaya dokter tidak terbagi obat yang boleh mengganggu penghasilan antibodi oleh vaksin COVID-19 tersebut. Oke. Lepas jarum memang ada lebah sakit sikit-sikit di tempat yang kena jarum. Itu biasalah, semua jarum pun begitu. Bukan vaksin pun kalau sudah dijarum di bahu tetap ada sakit lengu sikit, sampai susah mau pakai baju. Yang perempuan susah mau pakai baju dalam dan sebagainya. Yang pernah jarum vaksin hepatitis B pun boleh rasa benda-benda seperti itu. Sakit-sakit begitu, kalau terlampau sakit bolehlah makan Panadol 2 biji 3 kali 1 hari. Tapi kalau boleh janganlah yang lebih kuat daripada itu. Ataupun kalau tidak terlampau sakit masih boleh tahan saja labah untuk 2-3 hari saja, itu dia hilang sendiri juga sudah. Sebab seperti yang saya katakan, kalau kita mau antibodi kita dihasilkan dengan semaksimum yang mungkin, dengan sebaik yang mungkin hasil daripada vaksinasi tersebut, elakkan mengambil obat-obat yang boleh mengganggu penghasilan antibodi. Oke. Saya ulang balik, selepas jarum COVID-19, janganlah Aramaiti lagi sampai 2 minggu selepas jarum yang kedua. Pada masa yang sama juga, janganlah ambil obat tahan sakit atau obat steroid sehinggalah 2 minggu selepas jarum yang kedua. Tetapi kalau kamu selama ini memang sedang mengambil obat tahan sakit, memang sedang mengambil obat steroid atas arahan dokter, jangan pula pandai-pandai berhenti tanpa bertanya kepada dokter. Karena kalau selama ini kamu makan obat tahan sakit, kamu makan steroid, tiba-tiba kamu berhenti pun ada bahayanya juga. Jadi nasihat ini adalah untuk mereka yang belum mengambil tahan sakit, belum mengambil steroid, tiba-tiba mau mengambil steroid semasa selepas jarum. Oke, jangan. Tetapi kalau kamu memang sedang mengambil obat tahan sakit, sedang mengambil steroid atas nasihat dokter karena sakit-sakit tertentu, jangan berhenti walau sudah kena jarum COVID-19 tanpa arahan dan nasihat dokter. Oke, yang sepatutnya sebelum berjarum kamu sudah kasih tahu sama tukang jarum lah, sama dokter kamu yang kamu ada masalah seperti ini, yang kamu sedang mengambil obat tahan sakit, yang kamu sedang mengambil steroid dan sebagainya. Alright, sekian dan terima kasih.